Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang materi metodologi tafsir yang saya selaku moderator Salman Muhammad Zakaria dan sebelah saya Muhammad Abdul Soleh dan saya Muhammad Kirsam. Baik, untuk mempersingkat waktu kita masuk saja ke materinya. Yang pertama yaitu metodologi tafsir. Metodologi dalam bab ini adalah seperangkat cara yang digunakan untuk mufasir untuk mengungkap atau memahami Al-Quran. Digunakan atau kecenderungan atau laun ijtihad. Ini mencakup metode manhaj, corak dan langkah-langkah penafsiran yang digunakan musafir untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai seperangkat metodologi tersebut akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, macam-macam metode tafsir. Dalam menafsirkan Al-Quran, para musafir biasanya menggunakan salah satu atau metode penafsiran berikut. Yang pertama yaitu metode ijmali. Metode ijmali yaitu metode yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara global atau general atau garis besar. Berdasarkan urutan bacaan dan susunan Al-Quran, dengan metode ini musafir membahas ayat demi ayat sesuai dengan susunan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian mengemukakan makna global yang dikandung oleh ayat tersebut sehingga dapat dipahami. Dengan cara ini, makna setiap ayat saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kelebihan metode ini adalah dapat dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat dan penjelasannya ringkas. Sedangkan kekurangannya adalah uraian yang bersifat global saja, sehingga maksud ayat secara luas tidak bisa terungkap dengan tuntas sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu selanjutnya yaitu yang kedua, metode tahlili. Metode tahlili yaitu metode tafsir yang menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari seluruh aspeknya berdasarkan urutan ayat dalam Al-Quran, mulai dari mengemukakan arti kosakata, munasabah atau persesuaian antar ayat, antar surah, asbab al-nuzul dan lainnya. Adapun aspek-aspek penting yang harus diperhatikan oleh mufasir dalam menggunakan metode ini adalah: yang pertama, menjelaskan arti kata-kata atau mufradat yang terkandung di dalam suatu ayat yang ditafsirkan. Yang kedua, menjelaskan asbab al-nuzul baik secara sababi atau ibtidai. Yang ketiga, menyebutkan kaitan antara ayat satu dengan ayat yang lain atau munasabah al-ayat dan hubungan antara surah dengan surah yang lain baik sebelum atau sesudahnya munasabah al-surah. Yang keempat, menjelaskan hal-hal yang bisa disimpulkan dari ayat tersebut, baik yang berkaitan dengan hukum, tauhid, akhlak, atau yang lainnya. Walaupun demikian, bukan berarti aspek-aspek tersebut tidak terdapat pada metode lain. Hanya saja setiap penafsiran yang telah memuat sebagian dari hal-hal di atas dapat dianggap memakai metode tahlili. Adapun kelebihan metode ini adalah: yang pertama, metode tahlili banyak digunakan oleh para mufasir terutama pada zaman klasik dan pertengahan, sekalipun ragam dan coraknya bermacam-macam. Yang kedua, penafsiran terhadap suatu ayat dapat dilakukan seluas mungkin dengan tinjauan dari berbagai sudut aspeknya, sehingga melihat bahwa ayat memiliki makna cakupan yang amat luas. Yang ketiga, penafsiran terhadap suatu ayat dapat dilakukan secara tuntas, baik dari sudut bahasa, sejarah, sabab nuzulnya, musabahnya dengan baik atau surah yang lain, maupun kandungan isinya. Dengan metode ini dapat dikatakan semua bagian dari ayat dapat ditafsirkan dan tidak ada yang ditinggalkan. Yang keempat yaitu pada saat melakukan penafsiran, mufasir dapat memfokuskan perhatian kepada ayat itu saja, tanpa harus mencari atau menghubungkan dengan ayat-ayat yang lain yang membicarakan masalah yang sama. Dengan demikian, fokus perhatian menjadi terarah.
Yang kelima yaitu metode ini dapat memberikan kontribusi terhadap metode-metode tafsir lain sebagai pijakan dalam menghimpun ayat-ayat yang mengacu pada satu topik, khususnya metode maudhui atau tematik, dan dapat diibaratkan sebagai bahan bagi tafsir yang maudhui. Lalu sementara kekurangan metode tahlil adalah yang pertama, metode ini tidak dapat menyelesaikan secara tuntas suatu pokok bahasan, sebab seringkali satu pokok bahasan diuraikan sisinya atau kelanjutannya pada ayat lain, pada bagian lain dalam surah tersebut atau dalam surah lain yang dibahas tidak dapat diselesaikan secara utuh. Yang kedua, terkesan agak mengulang-ulang sehingga menghambat perkembangan pemikiran Islam, di samping juga akan menghabiskan waktu yang lama. Yang ketiga, para mufasir yang menggunakan metode ini umumnya pasif, karena Al-Quran hanya ditonjolkan arti harfiahnya, mencatat sejauh kemampuannya, membatasi dirinya terhadap pengungkapan arti ayat-ayat Al-Quran secara terinci. Yang keempat yaitu metode ini sering digunakan oleh mufasir sebagai alat untuk melegitimasi pendapat-pendapatnya sendiri dengan ayat-ayat Al-Quran. Dengan kata lain, melalui metode ini mufasir dapat menemukan ayat-ayat Al-Quran yang bisa digunakan untuk memperkuat pendapat pribadinya. Dengan demikian, objektivitas penafsiran menjadi berkurang. Lalu yang ketiga yaitu metode maudhui. Tafsir maudhui memiliki definisi yang beragam. Meski semuanya itu memiliki kesamaan makna, kiranya perlu dikemukakan definisi-definisi metode maudhui sebagai berikut. Yang pertama, metode maudhui yaitu menjelaskan permasalahan atau problematika yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam masalah akidah, aktivitas sosial atau fenomena alam yang dipaparkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, metode maudhui yaitu menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan topik-topik kehidupan pemikiran, kehidupan sosial, kehidupan alam, ditinjau dari sudut Al-Quran untuk memberikan solusi dengan menggunakan teori Al-Quran. Yang ketiga, metode maudhui yaitu mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran pada surah Al-Quran yang berkaitan dengan satu topik berupa lafaz maupun hukum ditafsirkannya menurut kehendak Al-Quran. Yang keempat, ada yang mengatakan metode maudhui itu yaitu menjelaskan topik yang ada pada ayat-ayat Al-Quran dalam satu surah atau beberapa surah. Adapun kelebihan metode maudhui adalah yang pertama yaitu dapat memecahkan problem sosial dengan bimbingan Al-Quran. Yang kedua, menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan hadis Nabi SAW merupakan salah satu cara terbaik dalam menafsirkan Al-Quran. Yang ketiga, kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami. Hal ini disebabkan karena ia membawa pembaca kepada petunjuk Al-Quran tanpa mengemukakan berbagai pembahasan terperinci dalam satu disiplin ilmu. Juga dengan metode ini dapat dibuktikan bahwa persoalan yang disentuh Al-Quran bukan bersifat teoritis semata dan atau tidak dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan begitu, ia dapat membawa kita kepada Al-Quran tentang berbagai problem hidup disertai dengan jawaban-jawabannya. Ia dapat memperjelas kembali fungsi Al-Quran sebagai kitab suci, dan terakhir dapat membuktikan keistimewaan Al-Quran. Yang keempat, memungkinkan seseorang untuk menolak anggapan adanya ayat-ayat yang bertentangan dalam Al-Quran. Ia sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat-ayat Al-Quran sejalan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan masyarakat. Dari pengumpulan ayat yang berkaitan dengan topik tertentu dapat diperoleh manfaat antara lain pandangan yang utuh sebagaimana dihendaki Al-Quran tentang topik yang dimaksud. Ayat-ayat yang kelihatan bertentangan dapat dipertemukan dan dikompromikan dalam satu pemahaman. Yang keempat yaitu metode muqaran atau komparasi. Metode muqaran yaitu membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi
yang berbicara tentang masalah atau kasus yang berbeda, dan yang memiliki redaksi yang berbeda-beda bagi masalah atau kasus yang sama atau diduga sama. Yang termasuk dalam objek bahasan metode ini adalah membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi SAW yang tampaknya bertentangan, serta membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir menyangkut penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Lalu materi selanjutnya akan dibacakan oleh Jaki. Selanjutnya yang B, macam-macam corak tafsir. Corak dapat diartikan sebagai kecenderungan atau spesifikasi keilmuan seorang penafsir. Hal ini tentu dilatar belakangi oleh pendidikan, lingkungan dan akidahnya atau keyakinannya. Bila seorang mufasir adalah seorang ahli bahasa, maka dia menafsirkan ayat-ayat Al-Quran menggunakan pendekatan analisis kebahasaan yang biasa disebut sebagai corak lugawi. Bila seorang mufasir adalah seorang pakar di bidang ilmu kalam, maka dia dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran menggunakan pendekatan ilmu kalam yang biasa disebut corak kalami. Bila mufasir adalah seorang pakar di bidang ilmu pengetahuan, maka dia akan menafsirkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas secara rinci macam-macam corak tafsir berikut ini. Yang satu, corak lugawi, yaitu seorang mufasir menafsirkan Al-Quran dengan kecenderungan pendekatan dan analisis kebahasaan. Cenderung untuk menganalisis asal kata, betul lafaz, asal-usul lafaz, lalu menggabungkan mulai dari bahasa, nahwu, saraf, qiraat, kemudian dalam menjelaskan ayat menggunakan bait-bait syair Arab dan dilandasi prinsip-prinsip perkembangan bahasa Arab. Yang kedua, corak balaghi, yaitu jika seorang mufasir menafsirkan Al-Quran didasarkan pada segi balaghah, di mana mufasir menggambarkan keindahan perkataan dan keindahan uslub atau susunan Al-Quran, serta menjelaskan pengetahuan tentang keindahan Al-Quran. Selanjutnya, yang ketiga, corak falsafi, yaitu kecenderungan pendekatan penafsiran Al-Quran dengan filsafat. Ini biasanya untuk menjangkau maksud-maksud yang esensial dan dikandungan ayat Al-Quran yang berbicara tentang fenomena wujud alam menciptanya. Selanjutnya, dalam corak falsafi ini ada dua model. Yang nomor satu sebagai filsuf, yang kedua langkah-langkah falsafi. Yang keempat, corak sufi. Corak sufi yaitu tafsir dengan kecenderungan sufistik. Ini adalah corak penafsiran di mana seorang sufi berpegang teguh pada rasa lubuk hati yang dalam, yang dapat menjangkau kondisi hati yang sangat dalam dengan latihan jiwa dan menyingkap batin dan hati tanpa berhubungan dengan zahir ayat. Yang kelima yaitu corak fikih. Corak fikih adalah corak tafsir yang mufasirnya memerhatikan istinbat hukum syar'i terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum syar'i. Yang lima, seorang mufasir yang ahli fikih berusaha untuk menetapkan hukum-hukum yang berupa praktik yang pada umumnya masih bersifat global, belum terinci, dan tambahan penjelasan dari hadis untuk mencapai hukum-hukum amaliyah. Yang keenam yaitu corak bayani, adalah tafsir pembahasan berkisar pada balaghatu Al-Quran dalam bentuk ilmu bayan seperti tasbih, istiarah, kinayah, tamsil, wasal, dan fashal, dan cabang-cabangnya seperti penggunaan makna, denotasi, dan majazi, dan semacamnya. Yang ketujuh yaitu corak adabi. Corak adabi adalah yaitu tafsir dengan kecenderungan dan pendekatan sastra seperti saraf, nahwu, dan juga balaghah, yang semua itu merupakan alat untuk menjelaskan makna dan ketentuan makna. Pada hakikatnya yang masuk dalam
corak lugawi, balaghah, dan bayani. Selanjutnya yang ke-8 corak tafsir dan corak tafsir adab ijtima', yaitu penafsiran yang bernuansa sosial kemasyarakatan. Cara tafsir ini ada dua model, yaitu A. Seorang musafir, B. Seorang sosial. Seorang musafir adalah berusaha menafsirkan Al-Quran yang terkait dengan masalah kemanusiaan, baik ruang lingkupnya, perannya, dan perbedaan keadaan mereka, yang antara lain kondisi kuat dan lemah, mulia dan hina, ilmu dan kebodohan, iman dan tafsir. Tafsir sosial adalah tafsir yang digunakan untuk memahami keadaan sosial dan kebutuhan masa kini. Dalam hal ini, seorang mufasir menggunakan tujuan agama di dalam Al-Quran dengan tujuan sosial. Dengan kata lain, tafsir sosial adalah salah satu upaya pelaksanaan ajaran Al-Quran di kancah realitas sosial atas dasar prinsip-prinsip agama Al-Quran. Yang ke-9, tafsir pergerakan haraki. Tafsir pergerakan atau haraki, yaitu tafsir Al-Quran yang ditulis dan disusun oleh seorang tokoh pergerakan umat Islam. Dalam hal ini, seorang mufasir berusaha menjelaskan maksud Allah dalam Al-Quran, khususnya yang terkait dengan perubahan pergerakan sosial ke arah yang baik. Tafsir haraki ini tidak hanya bertujuan menafsirkan Al-Quran, tetapi juga mengajak umat untuk memperbaiki keadaan sosial yang buruk ke arah keadaan yang lebih baik. Yang 10 yaitu cara tafsir corak al-hidayah, yaitu tafsir yang menekan petunjuk atau hidayah Allah sebagai tujuan puncaknya. Tafsir ini menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang menampakkan hidayah Al-Quran di dalamnya. Corak tafsir ini menawan jiwa dan membuka hati serta mendorong jiwa untuk mendapat petunjuk Allah. Selanjutnya materi yang C yang akan dibacakan oleh Nakir. Materi yang ke-C tentang langkah penafsiran. Dalam penafsiran Al-Quran, seorang tafsir bisa menggunakan langkah berikut. Yang pertama, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Tafsir dengan merujuk kepada Al-Quran itu sendiri. Dalam hal ini, mufasir harus meninjau dan meneliti secara detail serta mengumpulkan ayat-ayat yang ada pada satu topik. Kemudian membandingkannya satu ayat dengan ayat lainnya, karena sebagian ayat yang masih global di satu tempat ditafsirkan pada tempat yang lain. Ini yang disebut menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Jika seorang mufasir menafsirkan dengan logikanya, padahal Al-Quran sudah menafsirkannya, maka dia melakukan suatu kesalahan dan termasuk tafsir yang tercela. Yang pertama, penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran mempunyai beberapa bentuk. Yang pertama, ayat yang masih mujmal dibawa kepada suatu yang mubayyan seperti Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 37, dijelaskan oleh Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 23. Kemudian ada menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah menerima taubat lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Baqarah ayat 37. Yang kedua, ayat yang masih mutlak dibawa kepada mukayyah seperti Quran surat Al-Mujadilah ayat 3 ditahdid dengan Quran surat Al-Nisa ayat 92, yang artinya orang-orang menjihad istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelumnya kedua suami istri itu mencampurkan. Demikian yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lanjutan yang ketiga,
bersifat umum pada suatu konteks, maka ditaksis pada konteks yang lain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am ayat 82 yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan adukan iman mereka dengan kezaliman syirik, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yang kedua, tafsir Al-Quran dengan sunnah. Tafsir dengan mengutip dari Rasulullah SAW serta menjaga dan menghindari hadis dhaif dan maudhu. Jika ada tafsir yang sahih dari Rasulullah SAW dengan pendapat sendiri, karena Nabi SAW itu diperintahkan Allah SWT untuk menjelaskan Al-Quran kepada manusia. Siapa yang meninggalkan hadis sahih dalam tafsirnya dan menggunakan logikanya, maka dia termasuk menafsirkan ayat dengan pendapat yang tercela. Karena pada hakikatnya yang berhak menafsirkan Al-Quran adalah orang yang diberi mandat oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad, sebagai firman Allah Quran surat An-Nahl ayat 44 yang artinya keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkannya pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Yang ketiga, tafsir dengan pendapat sahabat. Tafsir dengan mengambil penafsiran sahabat yang sahih, karena banyak penafsiran yang mengambil dari sahabat secara dusta. Jika ada perkataan sahabat yang benar, maka tidak boleh menyia-nyiakan dan dia menggunakan pendapat sahabat itu, karena mereka lebih mengetahui kitab Allah dan lebih mengetahui rahasia kandungan Al-Quran. Yang keempat, tafsir dengan pendapat tabi'in. Jika seorang mufassir tidak menemukan penafsiran dalam Al-Quran, sunnah dan pendapat sahabat, maka langkah selanjutnya adalah penafsiran dengan menggunakan pendapat tabi'in seperti Mujahid bin Jabir, Sa'id bin Zubair, Ikrimah, Abi Robah, Hasan al-Basri, Mas'ud bin al-Zahda, Sa'id bin Musayyab, Abu al-Haliyah, Rabi bin Anas, Qatadah, Dahhab dan bin Zahim dan lainnya. Terkait dengan penggunaan pendapat tabi'in sebagai salah satu penafsiran, para ulama terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama berpendapat bahwa riwayat tabi'in tidak boleh dijadikan sebagai rujukan penafsiran kecuali yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal, seperti asbab nuzul. Adapun perkataan tabi'in tentang masalah yang bisa dijadikan akal tidak harus diambil sebagai rujukan penafsiran, kecuali hal itu sudah menjadikan kesepakatan mereka. Jika tabi'in bersepakat dalam suatu masalah, maka kesepakatan itu dapat dijadikan rujukan dalam penafsiran. Terus kata B, berpendapat bahwa tabi'in boleh diambil sebagai rujukan penafsiran, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat umum. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa perkataan tabi'in dalam persoalan hukum dibolehkan untuk dijadikan sebagai hujjah. Terlepas dari dua pendapat di atas, yang jelas pendapat tabi'in relatif
relatif lebih bisa diterima daripada pendapat generasi setelahnya, apalagi generasi sekarang yang notabene masa hidupnya sudah sangat jauh dari masa penurunan Al-Quran. Di samping itu, pendapat generasi sekarang acap kali hanya mengandalkan pendapat ra'i semata tanpa merujuk atau membandingkan dengan riwayat sahih dari generasi dahulunya. Baik, jadi kesimpulannya yaitu metodologi tafsir adalah seperangkat cara atau pendekatan yang digunakan oleh mufasir untuk memahami dan menjelaskan isi Al-Quran. Ada berbagai metode, cara, dan langkah-langkah dalam penafsiran Al-Quran yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Secara keseluruhan, metodologi tafsir mencakup yang sistematis dan terperinci dalam memahami Al-Quran. Meskipun setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan, penggunaan yang bijak dan berbagai metode tersebut dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan. Dengan perkembangan zaman dalam melakukan penafsiran, penting untuk mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh para ulama dan menghindari penafsiran yang hanya berdasarkan pada pendapat pribadi tanpa dasar yang kuat. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.